Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siber Asia, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Poltak Sitompul BBA MBA pada kelas MJ 517. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis bisnis digital. Pengertian bisnis digital dan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Pengertian bisnis digital dan perbedaannya dengan bisnis konvensional yaitu bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis baru, proses operasional yang lebih efisien, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik guna meningkatkan nilai jual atau value perusahaan. Ini bukan sekedar menggunakan komputer, melainkan menjadikan teknologi sebagai inti dari strategi bisnis. Perbedaan utama dari bisnis konvensional dan bisnis digital terdapat 4 aspek. Dari sisi jangkauan, bisnis konvensional terbatas secara geografis atau secara fisik. Sementara bisnis digital global dan tanpa batas atau borderless. Dari sisi operasional, bisnis konvensional bergantung pada kehadiran fisik dan jam buka toko. Sementara bisnis digital otomatisasi tinggi dan dapat beroperasi 24 jam dalam satu hari. Dari sisi aspek interaksi, bisnis konvensional tatap muka atau melalui saluran telepon. Sementara bisnis digital dapat banyak berbagai macam wadah atau platform atau multi-channel seperti app, web, chatbot, ataupun sosmed. Dari sisi aspek data, bisnis konvensional pencatatan melalui manual atau terbatas. Sementara bisnis digital berbasis data atau big data untuk prediksi tren. Jenis-jenis bisnis digital. Versi digital dari bisnis non-digital. Bisnis tradisional yang memindahkan layanan atau produknya ke platform digital. Contoh, toko buku fisik yang membuka toko di marketplace. Yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Perusahaan yang menyediakan infrastruktur digital untuk membantu bisnis konvensional beroperasi secara online. Contoh, payment gateway atau Midtrans, atau penyedia jasa logistik yang terintegrasi sistem. Yang ketiga, bisnis digital hybrid. Model bisnis yang menggabungkan kehadiran fisik dengan kekuatan digital secara seimbang untuk memberikan pengalaman omnichannel. Contoh, minimarket yang menyediakan aplikasi belanja dengan opsi ambil di toko, click and collect. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada Sayurbox. Jenis bisnis digital ini atau Sayurbox ini termasuk dalam kategori versi digital dari bisnis non-digital, khususnya e-grocery. Mereka mendigitalisasi rantai pasok hasil pertanian yang biasanya bersifat tradisional melalui pasar atau tengkulak menjadi platform farm to table melalui aplikasi. Analisis keunggulan bisnis Sayurbox. Yang pertama, pasar tanpa batas. Sayurbox dapat menjangkau seluruh konsumen di wilayah perkotaan, khususnya di Jabodetabek, Surabaya, Bali, tanpa perlu membangun ribuan gerai fisik. Konsumen dapat memesan dari mana saja selama ada koneksi internet. Yang kedua, potensi penghasilan. Dengan memangkas rantai distribusi dari petani langsung ke konsumen, Sayurbox mendapatkan margin yang lebih sehat sekaligus bisa memberikan harga yang lebih kompetitif bagi pembeli. Skalabilitasnya jauh lebih cepat dibanding dengan pasar swalayan fisik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan algoritma untuk memprediksi permintaan atau demand forecasting memastikan stok tetap segar dan meminimalisir limbah makanan atau food waste, serta sistem logistik yang real-time untuk pengiriman tepat waktu. Transformasi dan usulan pengembangan. Transformasi yang dilakukan yaitu Sayurbox melakukan transformasi dengan mengintegrasikan sistem inventaris petani langsung ke aplikasi konsumen.
Mereka mengubah proses belanja sayur yang tadinya harus dilakukan pagi hari di pasar menjadi aktivitas klik di ponsel kapan saja. Usulan pengembangan yang pertama, implementasi AI untuk personalisasi. Menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi resep makanan berdasarkan isi keranjang belanja pengguna, lalu menawarkan paket bahan yang sesuai secara otomatis. Yang kedua, layanan subscription atau langganan. Menyediakan paket langganan mingguan untuk kebutuhan pokok, seperti beras, telur, dan susu, guna memastikan recurring revenue atau pendapatan yang berulang, dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, ekspansi B2B atau business to business, dengan cara memperkuat platform khusus untuk menyuplai kebutuhan bahan baku restoran dan hotel secara otomatis melalui sistem API. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.